orang di sini nggak suka warna merah, keluar warna merah, kok nggak laku ya? Padahal warnanya bagus gitu. Nah, cuma gara-gara warna merahnya doang. Menurut yang bikin. Terus kita nanya sama yang bikin, bisa nggak Pak diganti sama warna biru? Bisa sih, ganti aja warna biru. Ternyata semudah itu ya, dan itu benar-benar terjadi. Simple, tapi jadi mengubah semuanya. Market Researcher, kembali lagi di Clove Podcast. Dan hari ini bersama saya Gita. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, tamunya itu tidak hanya sangat ahli di bidang market research, tapi dia juga sudah menghandle banyak banget brand-brand nasional dan multinasional. Siapa dia? Mari kita sambut Mas Aristo. Halo semuanya, halo para market researcher. Terima kasih kita udah mengundang. Ya, sama-sama. Biasanya ya Mas Aristo yang duduk di sini ya, di host ya, kursi host. Sekarang jadi hot seat. Sekali-sekali aja ganti-gantian lah kita. Di kursi panas. Iya. Nice. Wah, kalau boleh tahu nih Mas Aristo ya, Mas Aristo kan udah lama banget ya bergerak di bidang market research sih. Bisa cerita nggak experience-nya sampai bisa menghandle brand-brand yang gede-gede itu gimana ceritanya sih? Oh iya, jadi kebetulan saya itu mulai masuk ke market research di tahun 2004. Berapa tahun lalu tuh ya? Lama banget ya. 21 tahun ya. 20 tahun yang lalu ya? Tahun ya. Nah, tapi waktu itu memang yang sering pakai data buat marketing strateginya itu multinational company. Kenapa tuh Mas? Ya karena pertama ya wajar ya, mereka kan masuk ke Indonesia tidak tahu behavior orang Indonesia seperti apa. Cara mereka memutuskan sesuatu, budgetnya berapa, dan sebenarnya mereka nggak tahu. Karena mereka insecure dengan itu, akhirnya mereka melakukan survei, riset dulu sebelum mereka menentukan harga atau menentukan marketing strategi. Gitu. Makanya tahun itu 2004 ya waktu itu ya, itu hampir semua klien-klien saya itu multinational company gitu. Nah, kayak Unilever, Nestle, Danone gitu kan, kemudian juga seperti Pepsi, Coca-Cola. Nah, itu sering banget tuh riset. Nah, kemudian tapi karena mereka sering waktu riset terus, tanya langsung sama konsumen Indonesia. Jadi sepertinya mereka lebih tahu malah dibandingkan sama gitu? Dari konsumen national company gitu. Dulu nggak ada national company. Saya beberapa kali jualan ke national company, mereka berasa ngapain, saya udah tahu kok market Indonesia seperti apa. Oh, mereka meresponnya seperti itu. Jadi nggak butuh-butuh amat lah data gitu. Okay. Akhirnya pada saat mereka si multinational company ini makin lama makin punya banyak melejit, kok kayaknya seru ya, kok kayaknya jualannya laku mulu ya, kok kalau bikin iklan kayaknya pas banget ya gitu. Mereka berpikir, ini kok bisa ya multinational company ngerti banget orang Indonesia. Jadi gitu. Panas mereka. Mereka cari tahu, ternyata ya iyalah, di riset dulu. Ditanyain dulu, kamu sukanya apa? Saya punya iklan 3 nih. Yang mana iklan yang kamu suka gitu. Kalau misalkan lihat iklan ini, kira-kira kamu mau beli atau enggak? Sedetail itu nanyanya di market research. Sedetail itu. Mungkin satu kali, sama sampai sekarang, satu interview itu bisa sampai 1 jam lah. Karena dulu itu offline. Nggak ada yang online lah dulu, ya wajar ya. Online mau pakai apa gitu kan. Handphone aja belum ada tahun 2004 ada, tapi handphonenya buat SMS sama telepon doang kan. Yang didapat informasi apa aja sih Mas kalau dari market research itu? Ya, yang pertama itu yang pasti adalah market landscape kalau kita bilang. Di market tersebut itu situasi yang terjadi waktu itu tuh seperti apa? Misalkan pemainnya ada berapa, kemudian tempat pembeliannya atau penjualannya itu di mana aja. Kemudian budget orang-orang untuk membelanjakan untuk kategori tersebut itu berapa banyak. Nah, itu market landscape yang kita cari tahu dulu. Sehingga pada saat si klien mau masuk, si produk itu mau masuk, mereka udah menyesuaikan. Udah pas ya? Udah pas, sesuai. Kalau misalkan orang di sini nggak suka warna merah, keluar warna merah, kok nggak laku ya? Padahal warnanya bagus gitu. Nah, cuma gara-gara warna merahnya doang. Menurut yang bikin. Terus kita nanya sama yang bikin, bisa nggak Pak diganti sama warna biru? Bisa sih, ganti aja warna biru. Ternyata semudah itu ya, dan itu benar-benar terjadi. Ada case-nya. Hal-hal yang simple,
tapi jadi mengubah semuanya. Gitu. Sering menemui hal-hal yang Justru malah aha-aha momennya tuh di riset, market riset itu. Nah, setelah berapa lama, kemudian barulah lokal company mulai terbuka. Awalnya dulu merasa paling ngerti, sekarang jadinya harus ikut ngerti juga. Jadi mereka ngumpulin data lagi. Dan alhamdulillah kalau kita lihat, yang lokal company yang pakai riset itu lebih cepat growing-nya. Oh gitu. Ya. Jadi awalnya memang multinational company dulu Ya. ceritanya masuk ke Indonesia karena Ya. mereka mau tahu nih pasar di Indonesia itu seperti apa. Baru yang lokal company baru kayak ke-trigger gitu ya. Trigger untuk Kayak, itu. kayaknya gue deh ini di sini gitu kan. Betul. Lokal company pun lokal company yang dalam tanda kutip udah large ya, udah corporate. Karena mereka masih UMKM yang masih kecil. Karena mereka berpikir market riset itu satu buang waktu, yang kedua buang duit gitu istilahnya ya. Nah, padahal kita selalu bilang bahwa riset itu investment. Itulah kenapa kita kalau dibilang Mas Aristo kayaknya kok klien-klien multinasional gede-gede, ya karena dari dulu sampai sekarang saya melayani mereka. Dulu yang beli multinational company, ya sekarang udah mulai banyak, tapi karena memang kita udah tahu cara bikin strateginya, ya seperti ini jadinya sekarang multinational company juga kami masih garap, dan mereka makin tinggi aja budget risetnya. Oh gitu. Gitu. Apa fenomena itu masih tetap terjadi Mas, di mana kayak lokal company cuman yang corporate aja yang mulai melakukan market research atau UKM itu kayaknya masih belum, atau gimana nih? Nah, yang pertama adalah yang kita rasakan terms market research sendiri udah nggak tabu sekarang. Itu yang bagus kita syukurin kan. Dulu mungkin awareness-nya dapat ya. Dulu market research mana ada yang ngerti ya. Saya aja jelasin ke orang tua saya bisa 2 hari nggak ngerti itu. Gitu ya. Apaan sih itu market research gitu ya. Makanan jenis apa ini? Gimana di market research? Apaan tuh market research? Saya ceritain gini-gini. Gak nangkep. Ya udahlah, capek konsultan aja gampang. Nah itu. Tapi sekarang udah mulai nggak tabu karena hampir semua buku marketing itu menyarankan sebelum bikin strategi tuh market research dulu. Gitu. Tapi memang nggak semua buku marketing menjelaskan gimana teknisnya market research. Gitu. Nah, alhamdulillah sekarang udah makin kesini banyak juga UMKM yang udah terbuka dengan riset. Cuma mindsetnya kadang-kadang masih pengen kayak yang cepet, masih pengen yang murah dan sebagainya. Salah nggak? Nggak salah juga. Tapi ya kalau dibandingkan sama mungkin yang kita invest lebih banyak ya hasilnya akan berbeda. Gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa market itu bukan cost. Dia itu investment ya, jadi market research itu investment teman-teman. Oke. Terus gimana sih caranya untuk bisa mungkin membuka mindset, atau memang mindset ini susah banget dirubah ke UMKM Indonesia? Enggak susah. Sebetulnya mereka udah tahu kok. Mereka udah tahu. Sekarang udah mulai terbuka. Oh, pantesan sih Unilever bisa begini, pantesan Nestle bisa begitu, gitu kan? Karena mereka punya data, gitu. Karena memang kalau kita bilang siapapun yang menang pasti yang punya data. Nah, data itu yang mereka gunakan untuk bikin strategi. Bayangkan kalau kita cuma berpikir dari intuisi aja ya, insting aja gitu. Guts feeling aja. Kayaknya di sini banyak ikan nih, gitu kan? Kayaknya oke nih dan sebagainya. Mungkin untuk beberapa orang yang punya experience bagus bisa punya, dan saya nggak mengingkari kayak ini orang keren nih gitu. Misalkan kayak Steve Jobs dulu, dia tahu market apa yang growing nanti, emerging market seperti apa, dia tahu. Nah, orang-orang kayak gitu kita salut, kita ikutin, kita learning sama mereka. Tapi banyak orang kan nggak seperti Steve Jobs ya. Iya, one in million lah ya. Saya juga melihat beberapa orang, mungkin dia jago di satu sisi, belum tentu dia jago di kategori industri yang lain. Nah, padahal kalau dia mau masuk ke industri lain, berarti dia harus cari tahu tentang industri tersebut. Yang paling cepat, riset. Kita riset dulu, kita lihat dulu, gitu. Jadi, banyak ikan, tapi tiba-tiba pancingannya salah, ya. Karena ikannya sukanya permen, dikasihnya cacing, nggak ada yang ngamuk. Gitu. Sekalinya yang datang buaya. Salah kan? Salah, kita yang dimakan. Kita yang dimakan makanya. Oke. Jadi memang fenomena untuk aware data, menanyai konsumen itu UMKM udah mulai tahu gitu kan, karena beberapa
data yang seperti yang penting ya, yang basic dan penting itu mulai saya sarankan juga buat UMKM yang nonton di sini itu mohon dilakukan lah, gitu. Riset lah, nggak apa-apa keluar investment. Saya yakinkan itu investment kok, nggak akan hilang. Dan pada saat kita lakukan itu bisa berlaku setahun 2 tahun ke depan. Tapi kan mereka kadang merasa, aduh kayaknya belum ada budget nih, atau sales aja masih oke, kayak gitu. Terus gimana cara mereka untuk melakukan market research kalau sumber daya mereka itu aja terbatas gitu Mas? Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah ya hire market research agency ya, gitu kan, kayak Clove ini kan gitu, gitu. Sebetulnya Clove nggak mahal-mahal juga sih ya, gitu. Nah, yang kedua adalah mereka running sendiri DIY. Nah, do it yourself bisa, tapi ya memang harus dengan cara yang tepat, bukan bikin kuesioner ya seadanya terus kemudian analisis seadanya, sayang gitu. Banyak tuh sekarang kayak online ya, survei kayak gitu. Betul, itu cara bikin kuesioner itu udah ada teorinya kita. Nggak bisa semua pertanyaan kita tanyakan sama responden. Apalagi pertanyaan-pertanyaan sensitif. Itu kita harus ada caranya bertanya sama mereka. Contoh, misalkan apa ya kira-kira kita nanya sama responden tentang pendapatan, gitu. Saya tanya sama Mbak Gita, gaji sebulan berapa sih? Rahasia dong. Ntar ada orang pajak datang. Jawabannya kayak, hah? Lu pengen tahu gaji gue? Gak bener. Tiba-tiba diketok sama orang pajak. Kan? Itu nggak bisa ditanya seperti itu. Caranya gimana dong kalau gitu? Pertama, kita lihat, kita kan cuma pengen tahu Mbak Gita itu kemampuan untuk belanjanya seberapa kuat gitu kan, gitu. Apakah kelas atas, kelas menengah atau menengah ke bawah, gitu kan? Kita pengen tahu karena kalau saya tawarin misalkan Mbak Gita ini harga 50.000, kalau menengah ke atas aman, saya menengah ke bawah 50.000 mahal amat Mas, gitu kan? Mending yang ada bukan mereka nggak suka, tapi mereka akan mikir gitu loh, budgetnya nggak worth beli begituan 50.000. Nah akhirnya kan kita bisa tahu kira-kira kita mau jual harga berapa ke segmen yang mana. Nah, pada saat kita pengen tahu kelas yang responden, nggak bisa dari pendapatan. Terus dari mana? Dari penghasilan. Kita tanyakan dari pengeluaran. Gitu. Karena apa? Karena kalau pengeluaran itu relatif lebih stabil tiap bulan, konsisten tiap bulan, ya kan? Kalau pendapatan, kalau misalkan kita yang kerja kantoran ya mungkin wajar lah ya, stabil. Tapi kalau misalkan pendapatan dari orang-orang yang berusaha, pengusaha, atau business owner, freelancer, gitu kan, bisa bulan ini banyak job, besok nggak banyak job, ya kan? Nah, bisa aja bulan ini penuh, bulan depan enggak. Terus misalkan bulan pertama dia dapat 15 juta, bulan kedua dapat 1 juta. Kira-kira jawaban pendapatannya berapa? Orang bilang, yang gede aja sih 15 juta gitu ya, bisa aja. Tapi kan kita jadi bingung nih, loh, ini kan nggak konsisten, nggak stabil. Nah, akhirnya, tapi kalau pengeluaran cenderung sama. Pengeluaran kan kita tahu, paling bayar sekolah, bayar bensin, beli makanan, bayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, dan sebagainya, itu udah ketaker. Karena kita tahu, pokoknya sebulan maksimal segini, karena kita punya ininya. Nah, makanya kita tanya pengeluaran. Dan pengeluaran pun nggak ditanya pengeluaran per sebulan berapa. Orang nggak langsung bisa jawab. Kita pakai range. Oke, saya punya beberapa range nih Mbak Gita. 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 4 juta, dan sebagainya. Nah, kira-kira maksudnya. Terus nanti dia yang ini. Gitu. Itu lebih enak buat si responden menjawab. Dibandingkan kita tanya langsung pendapatannya berapa. Nah, hal-hal kayak gitu ada teorinya memang. Ada caranya. Jadi harus hati-hati karena kita takut selama ini adalah pada saat bikin kuesioner apapun jawaban responden itu langsung diterima dan ditelan. Langsung diamini bulat-bulat ya. Bulat-bulat. Suka nggak sama produknya? Suka. Berarti launching. Itu yang terjadi kita takutkan. Bahkan kita bisa aja menentukan satu strategi cuma dari satu pertanyaan. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalkan tadi. Udah lihat belum? Udah. Skala 1 sampai 5, seberapa kamu suka sih sama produk ini? 1 sangat tidak suka, 5 sangat suka. Terus dia bilang 4. Nah, wah 4 nih, rata-rata ternyata 4,68 misalkan. Wah dekat ke 5, gede nih, launching.
Oh. Gitu. Jadi dirata-ratain gitu. Dirata-ratain terus di launching. Nah, pada saat kita analis, tar dulu. Oh. Seberapa suka kan pertanyaannya? Oke. Harusnya ada pertanyaan lanjutan. Oh. Jika ini dijual di tempat-tempat Anda biasa berbelanja, mau beli nggak? Kalau beli, tar dulu mungkin kata responden. Kenapa? Kan saya nggak tahu harganya. Oh, jadi dari pertanyaan suka sama mau beli itu beda banget maksud. Suka nanya nih, suka nanya. Suka nggak sama si Mas Alif, Mbak Gita? Terus Mbak Gita bilang, suka sih orangnya super. Mau dikawinin nggak? Tar dulu. Saya nggak kenal orangnya kayak gimana. Backgroundnya seperti apa? Nah itu sama. Jadi nggak bisa sebetulnya kita ngambil kesimpulan cuma dari 1 atau 2 pertanyaan gitu. Jadi kita punya teorinya gimana caranya untuk melihat dari semua point of view. Kalau misalkan kayak produk kayak gini, kita tanya minimal 5 ya. Mau lebih boleh, minimal 5. Pertama, dia suka atau enggak itu penting juga memang. Yang kedua, relevan atau enggak. Oh. Kalau misalkan saya kasih ke Mbak Gita kayak gini, terus saya bilang, aduh Mas, saya nggak pernah minum dari tumbler, nggak relevan kan? Atau misalkan yang gampang, rokok. Suka nggak sama brandnya? Oh suka, saya suka denger bagus dan sebagainya. Mau nggak pakai? Enggak, kan saya nggak ngerokok. Makanya yang pertama ditanya overall liking, yang kedua relevan. Relevan nggak sama kamu? Kalau nggak relevan pasti nggak akan dibeli ya? Iya, gitu. Relevan itu nggak cuma masalah cocok sama dia, cocok sama budgetnya dia juga kan? Sedetail itu memang itu. Ya? Oke, ini kasih harga 50.000, mau nggak? Nggak cocok, nggak relevan buat saya. Saya budgetnya kan 20.000. Oh, jadi bisa menentukan sampai harganya yang bisa di-afford sama. Bisa. Kalau kita bikin riset itu sampai ke harga-harga, sampai dijual di mana, sampai ngomong apa sama konsumen kita buatkan. Karena itu menyesuaikan dengan apa yang mereka mau. Pertama tadi overall liking, relevan. Yang ketiga uniqueness. Oke, relevan. Tapi kamu merasa berbeda nggak ini sama brand yang lain? Gitu, unik nggak? Gitu. Kalau misalkan sama-sama aja, berarti nggak ada value lebih dari brand ini. Gitu. Kalau udah nggak ada value, yang bermain apa? Apa Mas? Harga. Oh. Sama nih, yang mana yang lebih murah aja. Gitu. Bener nggak? Bener ya kan sama, benefitnya sama, produknya mirip dan sebagainya. Yang dipilih mana? Yang itu 40.000, 50.000. Kenapa harus beli 50.000 kalau nggak ada kelebihannya? 40.000 juga aman. Nah, gitu. Itu uniqueness. Gitu. Yang keempat, purchase intention. Keinginan untuk membeli. Mau nggak kira-kira beli? Tanpa harga tapi. Purchase intention without price namanya. Oh gitu. Kalau ini dengan harga yang menurut kamu paling pantas, ini kira-kira berapa? Mau beli nggak? Baru yang ketiga, yang terakhir, purchase intention with price. Oh jadi ada 2 gitu ya? Pakai price sama nggak pakai price. Misalkan contohnya gini, kira-kira kalau misalkan ini dijual di tempat yang kamu biasa beli dan dengan harga yang kamu rasa cocok, mau beli nggak? Oh, 1-5, 1 sangat tidak mau, 5 sangat mau. 5 gitu, seru nih gitu ya. Kalau harganya pas, tiba-tiba pas purchase intention with price kita tanya, jika produk ini ada di tempat Anda bisa berbelanja dengan harga 50.000, Anda mau beli nggak? Oh, 50.000 ya gitu. Tunggu dulu. Turun dari 4 deh Mas. Nah, dari situ kita udah bisa analisis. Apa analisisnya? Harga yang pas untuk konsumen kita. Itu harga pas 50.000 tuh bisa membuat orang mungkin masih ada keinginan untuk membeli, tapi nggak sebesar kalau harganya lebih pas lagi. Ya kalau di follow up aja, kira-kira menurut kamu harganya pas berapa? Gitu. Baru kita lihat, oke, kenapa? Gitu. Kalau misalkan kebalikannya, pada saat kita tanya purchase intention without price, itunya 4 dia bilang. Tiba-tiba dikasih lihat price-nya 50.000, dia bilang jadi 5, naik tuh. Artinya apa? Ini harganya udah cocok. Harganya, wih ini mah dibuat di bawah budget gua gitu. Jadi gua beli deh. Nah di situ kita bisa analisis kan. Coba kalau cuma 1 pertanyaan tadi overall liking. Suka, langsung launch juga. Beli kenapa? Bingung. Enggak, soalnya di sini nggak ada pakai tumbler Mas, gitu kan? Nggak relevan soalnya di sini.
Oh, jadi emang gampang banget untuk melakukan market research asal kita tahu metodenya gitu. Tahu metodenya, tahu teorinya gitu. Banyak bukunya banyak. Buku-buku itu. Kalau misalkan teori dasar bisa di bukunya Philip Kotler. Itu teori dasar marketing ya. Ada di sana. Gitu. Kalau lebih detail lagi bisa lihat di This is Marketing, Seth Godin bisa. Itu juga bagus, saya sering baca juga. Atau mungkin ngelihat Clove Podcast gitu Mas? Clove Podcast, ikutin aja. Sepil teknik-tekniknya nanti ya. Betul, nanti saya coba share-share ya. Kenapa aja yang harus dimasukkan ke dalam kuesioner dan sebagainya. Karena kuesioner itu bagian paling penting dari survei. Iya kan? Kalau misalkan nggak ditanyakan di survei, mana bisa kita dapat datanya, betul nggak? Oke, itu teman-teman. Jadi di Clove Podcast nanti di-spill semuanya sama Mas Aristo gimana caranya bikin market research yang tepat dan cerdas ya? Iya, tepat dan efisien. Tepat dan efisien. Oke, nice. Gitu. Terima kasih banget Mas Aristo untuk waktunya hari ini. Next time kita mungkin akan ngobrol lebih dalam lagi yang lebih teknis ya, mungkin kali ya. Terima kasih. Semoga lancar project-projectnya, semoga lancar harinya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih atas undangan.